Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ade Mustofa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 22311371649. Pada hari ini Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di tempat saya mengajar di SDN 1 Cintanagara yang beralamat di Desa Cintanagara, Kecamatan Cikedug, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dengan mengambil materi tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran yang lebih baik. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Sehat semua? Siap memulai pelajaran dengan semangat? Siap memulai pelajaran semangat? Oh, semangat sekali. Tepuk semangat. Belajar juga dengan penuh semangat, tapi seperti biasa sebelum mengikuti pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba hari ini siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Siapa? Silakan Eci, pimpin doa. Duduk sikap. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Izin kemana Nopal? Garut. Oh, Garut. Mungkin ada acara keluarga. Siapa lagi yang tidak hadir? Raisa. Kenapa Raisa? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan teman kita Raisa yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita nyanyikan dulu lagu
Kalian lihat ke tayangan, coba. Ada gambar apa di tayangan? Kemudian gambar apa lagi? Yang pertama ada gambar sungai, yang kedua ada gambar Nah, coba siapa yang berani menyebutkan apa saja manfaat dari kedua gambar tersebut? Yang pertama gambar sungai. Siapa yang bisa menyebutkan? Rehan dulu. Coba Rehan. Apa saja yang Rehan ketahui tentang manfaat sungai? Mengairi sawah. Nah, bisa sungai mengairi sawah? Bisa. Apalagi? Siapa Moskow? Silakan Moskow. Mengairi kebun. Nah, mengairi kebun-kebun sungai dan pohon. Sungai dan pohon ini termasuk sumber daya alam. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam, termasuk sumber energi dan pemanfaatannya. Biar nanti kalian apa sih manfaat dari pelajaran ini? Nah, nanti kalian ketika kalian sudah di lingkungan masyarakat, ketika kalian nanti ada di lapangan, nanti kalian bakal mengetahui, oh ini merupakan sumber energi dan manfaatnya untuk ini. Oh ini merupakan sumber daya alam, manfaatnya ini untuk ini. Dan nanti kalian bisa memanfaatkannya dengan sangat baik ya. Nah, jadi itu. Kemudian apa tujuan pembelajaran hari ini? Nah tujuannya yaitu kalian nanti harus menemukan berbagai sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis perubahan energi. Nanti juga kalian akan belajar itu. Yang ketiga, akan mempresentasikan. Yang keempat, akan menelaah pemanfaatan sumber daya alam. Pada kegiatan hari ini, kalian nanti akan dibagi kelompok, ya, Kemudian nanti kalian akan berdiskusi, akan menganalisis tentang perubahan energi, dan juga kalian akan menelaah tentang pemanfaatan sumber energi. Siap untuk pelajaran ini? Siap. Video yang Bapak tayangkan. Kalian perhatikan, kemudian kalian cermati yang ada di video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tadi berdoa sudah. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa sumber energi di sekitar kita ada banyak sekali. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Salah satu contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh perubahan energi. Yang pertama adalah pada saat kalian bermain layang-layang, sumber energi yang kita gunakan adalah angin. Kemudian, Nah, itu cuplikan video atau video pembelajaran yang sengaja Bapak tayangkan. Kalian tadi sudah mencermati tayangan tersebut? Nah, kalau sudah mencermati tayangan tersebut, selanjutnya tadi kalian telah mencermati tayangan video yang telah Bapak tayangkan. Tadi juga coba di sini lihat. Itu ada gambar apa?
Coba, energi apa yang digunakan penjual bakso tersebut? Siapa yang menjawab? Siapa? Siapa yang kan? Silakan. Penjual bakso itu menggunakan energi. Energi apa yang digunakan? Rehan. Gas. Betul tidak? Penjual bakso menggunakan betul. Penjual bakso menggunakan gas. Untuk apa penjual bakso membawa gas? Memasak. Penjual bakso membawa gas untuk memasak baksonya supaya cepat supaya cepat matang. Nanti bisa dijual, baksonya bisa dihidangkan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Coba, perubahan apa yang terjadi pada sumber energi tersebut? Siapa yang mau menjawab? Jadi perubahan, kalian bisa lihat ke papan tulis. Jadi perubahan dari gas, penjual bakso tersebut kan menggunakan gas, perubahannya menjadi apa tadi? Panas. Menjadi panas. Manfaatnya apa tadi? Bakso jadi matang. Nah, berarti kalau di sini masakan menjadi matang. Apalagi contoh-contoh, itu contoh-contohnya masih banyak. Nah, nanti kalian gas alam yang barusan digunakan penjual bakso untuk memasak baksonya itu merupakan salah satu contoh sumber daya alam. Ada yang tahu di sini tentang sumber daya alam? Nah, nanti kalian coba perhatikan dulu video yang Bapak telah siapkan. Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 9, subtema 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam atau SDA merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan Nah, kalian untuk perhatikan, memenuhi kemudian cermati hidup video yang masyarakat. telah Bapak siapkan. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Misalnya, air, angin, tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai, membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada berupa logam dan bukan logam. Sumber daya alam berupa logam antara lain emas, besi, tembaga, aluminium, dan perak. Sumber daya alam bukan logam antara lain minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam berupa tumbuh-tumbuhan dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Sumber daya alam berupa hewan dimanfaatkan dalam kegiatan peternakan. Hasil tambang berupa batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Nah, itu tayangan video yang telah kalian cermati. Nah, coba di sini ada pertanyaan. Tahukah kamu apa yang dimaksud sumber daya alam? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Silakan ini. Apa sumber daya alam itu apa? Segala sesuatu dari alam yang bermanfaat bagi manusia. Ya, tepuk tangan untuk yang ini. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu dari alam yang bermanfaat bagi manusia. Pokoknya apa saja dari alam. Tadi sudah disebutkan ada sungai, kemudian
keduanya nanti kumpulkan. Siap? Nah, jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Coba, nah sekarang ada pertanyaan lagi. Kalian yang berani menjawab acungkan tangan. Coba sebutkan contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Siapa? Rehan, silakan Rehan. Apa contohnya sumber daya alam? Padi. Nah, padi itu merupakan sumber daya alam bukan? Sumber daya alam. Padi. Manfaatnya untuk apa padi? Makanan pokok. Makanan pokok. Tiap hari kalian makan. Tiap hari kalian makan nasi. Makan nasi. Nasi itu berasal dari padi. Padi merupakan sumber daya alam. Tepuk tangan untuk Rehan. Tepuk tangan. Rehan maaf mendapatkan bintang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rehan. Coba siapa lagi yang mau menyebutkan? Siap? Bagi kelompok? Sekarang Bapak bagi kelompok dan untuk ketuanya nanti kalian berembuk untuk menentukan siapa ketua di kelompok kalian. Sekarang Bapak bagi dulu kalian menjadi berapa kalian masuk ke kelompok masing-masing. Silakan kalian masuk ke kelompok masing-masing. Sudah duduk berkelompok? Sudah duduk berkelompok? Sekarang kalian berdiskusi, tentukan siapa ketua kelompoknya. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi untuk menjadi ketua kelompok. Nah, nanti bertanggung jawab untuk tugas-tugasnya ya. Sudah dari kelompok? Sudah dari kelompok? Coba kelompok 1. Siapa kelompoknya? Amanda. Ketua kelompok 1 Amanda. Kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Ini. Kelompok 3 siapa ketua kelompoknya? Rizky. Kelompok 4 siapa ketua kelompoknya? Miftah. Kelompok terakhir kelompok 5 Sarah. Itu kelompoknya sudah ada. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Silahkan kalian pahami tugas-tugas atau apa saja yang harus kalian kerjakan di LKPD tersebut. Bapak sekarang akan bagi kalian LKPD. Silakan kerjakan per kelompok dan diskusi. Silakan diskusi per kelompok. Coba pahami apa yang harus kalian kerjakan di kelompok tersebut. Yang pertama, tulis dulu identitasnya. Tulis dulu identitasnya, siapa nama ketua kelompoknya, kemudian anggotanya. Kemudian kalian pahami apa yang ada dalam LKPD tersebut. Yang perlu kalian perhatikan, yang perlu kalian ingat, nanti Bapak akan berkeliling dan Bapak akan menilai kelompok, ya. Yang pertama menilai kelompok, juga akan menilai pribadi, juga akan menilai masing-masing. Kemudian juga dinilai kelompoknya apakah bekerja sama dengan baik, apakah diskusi dengan baik, atau hanya seorang yang bekerja. Jadi kalian harus bekerja secara kelompok. Waktu yang kalian bisa gunakan untuk berdiskusi dalam LKPD tersebut adalah berapa menit? 20 menit. Nah, 20 menit. Silakan kalian menjadi waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD yang Bapak berikan. Silakan. Bekerja per kelompok. Silakan. Mulai. Ingat, nanti Bapak
Terima kasih kalian telah mengerjakan LKPD yang telah Bapak berikan. Selanjutnya, seperti biasa, kalian harus melaporkan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi kalian di depan kelas. Siap untuk melaporkan? Siap. Coba berkelompok ya. Boleh 2 orang perwakilan per kelompok untuk maju ke depan, kemudian mempresentasikan atau melaporkan hasil pekerjaannya. Coba kelompok siapa dulu? Acungkan tangan. Kelompok siapa dulu? Kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Boleh 2 orang untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Silakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 5. Tepuk tangan. Yang lain perhatikan. Maju. Maju. Nah. Yang lain perhatikan. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan melaporkan hasil kerja kelompok yang telah hasilkan. Nomor 1, tukang bakso. Sumber energi yang digunakan gas. Perubahan energinya gas menjadi panas. Yang kedua, kegiatan budaya alam industri batu kapur. Hasil pertanian tadi, hasil perkebunan kelapa, hasil perikanan dan hasil hutan kayu, hasil peternakan sapi. Demikian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5 telah melaporkan atau mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Coba. Tadi kelompok 5 telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, kalian boleh acungkan tangan. Kalau boleh acungkan tangan, kemudian kalian boleh bertanya kepada kelompok 5. Coba di sini. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Saya, Pak. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Siapa? Amanda. Silakan Amanda. Apa pertanyaannya atau sarangan yang Amanda akan berikan? Fitri, saya mau bertanya, sumber energi yang digunakan untuk membuat garam adalah? Sumber energi yang ditanyakan oleh Amanda adalah sumber energi untuk membuat garam apa? Energi matahari. Nah, sumber energi yang digunakan untuk membuat garam energi matahari. Betul tidak? Betul tidak? Oh, jadi sumber energi yang digunakan untuk membuat garam adalah energi matahari. Cukup, Amanda? Oh, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa? Rizky, silakan Rizky. Saya mau bertanya, energi listrik bisa digunakan? Tadi kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompoknya. Coba sekarang kelompok siapa dulu? Kelompok siapa? Nah, kelompok boleh. Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan melaporkan hasil kerja kelompok yang telah kita diskusikan. 1. Kegiatan penjual bakso. Sumber energi yang digunakan gas. Perubahan energi gas menjadi panas.
seperti biasa, bila ada yang ingin ditanyakan atau yang kalian, oh ini kurang tepat, boleh kalian acungkan tangan, kemudian tanyakan kepada kelompok 1. Coba siapa yang mau bertanya? Siapa? Saya. Silakan. Ini apa yang ingin disampaikan? Amanda, saya ingin bertanya, madu termasuk sumber daya alam dari mana? Madu dari mana Amanda? Madu. Hasil hutan. Hasil hutan. Benar tidak hasil hutan? Benar. Jadi penjual madu itu biasanya mencari madunya dari hutan. Kemudian ada lagi siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Apa yang mau Amanda, saya ditanyakan? mau bertanya, hasil perkebunan apa saja? Hasil perkebunan. Kelapa sawit, karet, kinat, coklat, tebu. Kelapa sawit, karet, coklat, pinang, tebu. Ada lagi yang bertanya? Kelapa sawit itu digunakan untuk apa, Amanda? Untuk minyak goreng. Minyak goreng. Kelapa sawit untuk minyak goreng dan lain-lain. Itu pemanfaatannya. Tepuk tangan untuk kelompok saya yang mau menyimpulkan tentang pelajaran hari ini. Siapa? Silakan siapa? Amanda. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tadi yang Bapak bilang adalah semua sumber daya alam dan semua sumber daya itu banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tangan untuk Amanda. Ada yang tidak dipahami? Paham semua? Paham semua? Bila mana ada yang kurang dipahami, boleh acungkan tangan. Paham semuanya tentang materi tersebut? Kalau semua sudah paham, bagus. Sekarang kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Tapi sebelumnya kalian boleh kumpulkan LKPD yang telah kalian kerjakan. Silakan kumpulkan dari ketua kelompoknya. Silakan kumpulkan. Kalian boleh beralih ke tempatnya masing-masing kembali. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Duduk lagi di tempatnya masing-masing sudah? Sekarang kalian boleh kerjakan soal evaluasi ini. Ingat, soal evaluasi ini kerjakan secara masing-masing. Jangan dikerjakan secara kelompok, ya. Kerjakan masing-masing. Silakan. Jangan kerjakan kelompok, tapi ini tugas mandiri, tugas pribadi. Silakan kalian kasih nama dulu, kemudian langsung kerjakan. Kasih nama dulu. Ada yang sudah selesai? Ini banyak yang sudah selesai. Yang belum, berapa orang lagi? Sudah semua? Bagus. Kalau sudah, kalian boleh kumpulkan. Silakan kalian boleh kumpulkan. Udah? Kalian duduk kembali dengan rapi. Duduk kembali. Bapak lihat sekarang dulu ya hasil kerja kalian. Hasil kerja kalian mengerjakan soal evaluasi. Beberapa orang ini Bapak lihat sudah bagus, sudah benar juga jawabannya.
Terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Tepuk tangan dulu buat kalian. Alhamdulillah kegiatan sudah dilaksanakan dari mulai tadi pengembangan materi, kemudian kerja kelompok, diskusi kelompok, sampai kalian mengerjakan evaluasi. Coba di sini, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang! Senang tidak? Senang! Bagus, kalau senang berarti kalian paham tidak materi yang kamu belajar? Senang untuk kalian. Terima kasih, kalian sudah kelihatannya masih semangat. Nih, semangat tidak? Semangat! Semangat! Terima kasih, kalian masih semangat walaupun jayain pelajaran. Ingat, pelajaran hari ini harus diulang kembali di rumah. Ya, jadi belajar itu jangan hanya di sekolah. Ingat, nanti kalian pulang ke rumah, nanti ada yang mengaji, ada yang sekolah juga, sekolah agama di rumah. Nanti setelah di sela-sela